Koneksi antar materi. Modul 3.1. Rohman Suprapto, SPD CGP Angkatan 11 Kabupaten Wonogiri. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya prinsip Wing Ngarsa Sung Tuladha, di depan memberi contoh, Eing Madya Mangun Karso, di tengah membangun semangat, dan Itut Wuri Handayani, dari belakang memberikan dorongan. Pratap Triloka mengaitkan dengan 3 nilai utama, moralitas, keteladanan, dan keberanian untuk memimpin. Kaitan dengan pengambilan keputusan adalah bahwa seorang pemimpin harus memberi contoh, membangun semangat dalam timnya, dan memberikan dukungan dari belakang. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya prinsip Wing Ngarsa Sung Tuladha, di depan memberi contoh, Eing Madya Mangun Karso, di tengah membangun semangat, dan Itut Wuri Handayani, dari belakang memberikan dorongan. Pratap Triloka mengaitkan dengan 3 nilai utama, moralitas, keteladanan, dan keberanian untuk memimpin. Kaitan dengan pengambilan keputusan adalah bahwa seorang pemimpin harus memberi contoh, membangun semangat dalam timnya, dan memberikan dukungan dari belakang. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang tertanam dalam diri mempengaruhi prinsip pengambilan keputusan. Nilai integritas, keadilan, dan tanggung jawab akan menghasilkan keputusan yang mencerminkan kebajikan dan etika. Seorang pemimpin dengan nilai-nilai kuat akan mempertimbangkan dampak keputusan terhadap semua pihak yang terlibat. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan khususnya masalah dilema etika? Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional sangat mempengaruhi pengambilan keputusan, terutama dalam dilema etika. Guru yang sadar akan emosi dan sosialnya dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan penuh empati, mempertimbangkan dampak keputusan terhadap kesejahteraan semua pihak. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika selalu kembali pada nilai-nilai yang dianut pendidik. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan empati akan menjadi pedoman dalam menyelesaikan dilema etika yang dihadapi. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat berdampak pada terciptanya lingkungan belajar yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Hal ini mendukung pencapaian tujuan pendidikan dan kesejahteraan siswa. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika seringkali berkaitan dengan perubahan paradigma di lingkungan kerja. Terkadang, ada resistensi terhadap pendekatan baru atau nilai-nilai yang berbeda. Penting untuk mengatasi tantangan ini dengan komunikasi terbuka dan pendidikan berkelanjutan. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan yang baik mendukung pengajaran yang memerdekakan murid. Memilih pendekatan yang tepat untuk mengakomodasi berbagai potensi murid membantu mereka berkembang sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Seorang pemimpin pembelajaran yang bijaksana dapat memberikan dampak positif yang signifikan pada kehidupan dan masa depan murid. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Pengambilan keputusan yang baik mendukung pengajaran yang memerdekakan murid. Memilih pendekatan yang tepat untuk mengakomodasi berbagai potensi murid membantu mereka berkembang sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Seorang pemimpin pembelajaran yang bijaksana dapat memberikan dampak positif yang signifikan pada kehidupan dan masa depan murid. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran modul 3.1 memberikan kerangka kerja yang kuat untuk pengambilan keputusan yang etis dan bertanggung jawab, yang mendukung visi pendidikan holistik dan inklusif seperti yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara dan konsep-konsep sebelumnya. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu, dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pembelajaran dari modul ini menekankan pentingnya dilema etika dan bujukan moral dalam pengambilan keputusan. Prinsip dan langkah-langkah yang dipelajari memberikan kerangka kerja yang jelas dalam menyelesaikan masalah kompleks. Pemahaman tentang 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan sangat bermanfaat untuk diterapkan dalam konteks sehari-hari. Sebelum mempelajari modul ini,
Pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menghadapi situasi moral dilema, namun pendekatan saya seringkali intuitif dan tidak terstruktur. Setelah mempelajari modul ini, saya menjadi lebih sistematis dan reflektif dalam mengambil keputusan, mempertimbangkan berbagai faktor dengan lebih cermat. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Mempelajari konsep ini telah mengubah cara saya mengambil keputusan. Saya menjadi lebih sadar akan implikasi etis dari setiap keputusan dan lebih bijaksana dalam mempertimbangkan semua aspek yang terlibat. Ini sangat penting bagi saya sebagai individu dan sebagai pemimpin, karena keputusan yang tepat mendukung lingkungan belajar yang positif dan inklusif. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Mempelajari topik ini sangat penting bagi saya, karena membantu saya memahami kompleksitas pengambilan keputusan dalam konteks pendidikan. Sebagai pemimpin, ini memberi saya alat untuk membuat keputusan yang lebih baik dan mendukung perkembangan siswa secara holistik. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Dengan memahami filosofi, nilai-nilai, dan prinsip pengambilan keputusan, kita dapat menjadi pemimpin yang lebih baik dan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik bagi semua. Terima kasih telah menyaksikan.